Qawaidul fikih bukan sekedar deretan kaidah normatif yang kaku. Ia merupakan kristalisasi dari rekonstruksi hukum Islam yang merefleksikan keindahan, keadilan, serta elastisitas syariat dalam menjawab tantangan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Dimas Gananjar. Aku mahasiswa semester 2 program studi Pendidikan Agama Islam dari UIN Purwokerto. Pada video kali ini, aku akan memaparkan materi tentang qawaidul fikih. Nah, alasan aku membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Qawaid Fikih yang diampu oleh Bapak Ishak Suryonugroho MSI. Dan di video kali ini aku akan membahas 3 materi utama. Yang pertama itu pengertian, kemudian dari sejarah, dan lanjut ada 5 pokok kaidah dasar dalam qawaid fikih. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari qawaid fikih. Mungkin barangkali teman-teman masih ada yang belum paham atau belum tahu apa sih qawaid fikih ini secara bahasa dan secara istilah. Nah, secara bahasa, istilah qawaid fikih ini berasal dari dua kata. Yang pertama yaitu kata al-qawaid yang merupakan bentuk jamak dari kata kaidah yang secara bahasa berarti dasar, fondasi, atau aturan umum. Pengertian ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 127 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'idu minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan, terimalah dari kami amalan kami, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kata dasar-dasar dalam surat ini, dalam ayat ini itu berasal dari kata qawaid yang berarti dasar atau fondasi. Kemudian yang kedua ada kata fikih, al-fikhu, yang berarti pemahaman atau pemahaman yang mendalam. Jadi secara bahasa, qawaid fikih ini dapat diartikan sebagai dasar-dasar atau aturan-aturan umum yang digunakan untuk memahami hukum-hukum fikih. Kemudian, bukan hanya pengertian secara bahasa, terdapat pula pengertian secara istilah. Para ulama mendefinisikan qawaid fikih sebagai kaidah umum yang mencakup banyak permasalahan cabang, sehingga hukum permasalahan tersebut dapat diketahui melalui kaidah tersebut. Ada juga definisi lain, yaitu ketentuan umum dalam bidang fikih yang digunakan untuk mengetahui hukum dari masalah-masalah fikih yang bersifat rinci. Dengan kata lain, qawaid fikih ini merupakan kumpulan prinsip-prinsip umum yang mempermudah seorang muslim atau seorang ahli fikih dalam menetapkan hukum terhadap berbagai persoalan. Karena persoalan kehidupan manusia ini sangat banyak dan terus berkembang, maka tidak mungkin semua masalah dibahas satu persatu secara terpisah. Oleh karena itu, para ulama menyusun kaidah-kaidah umum yang dapat dijadikan sebagai pedoman. Apa sih pentingnya belajar qawaid fikih ini? Nah, mempelajari qawaid fikih memiliki beberapa manfaat, antara lain mempermudah memahami hukum-hukum Islam, membantu menghubungkan berbagai persoalan fikih yang serupa, menjadi pedoman dalam berijtihad, membantu menyelesaikan persoalan kontemporer yang belum dijelaskan secara rinci dalam kitab-kitab klasik, serta menunjukkan bahwa Islam ini hukumnya memiliki sifat yang fleksibel dan mampu menjawab perkembangan zaman. Imam As-Suyuti mengatakan bahwa barang siapa yang menguasai kaidah-kaidah fikih, maka ia akan memahami rahasia dan hakikat fikih. Kemudian kita lanjut ke sejarah ilmu ini terbentuk. Bagaimana cabang ilmu ini dapat terbentuk, lalu asal-muasalnya dari mana? Perkembangan qawaid fikih ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses yang sangat panjang. Yang pertama itu pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa Rasulullah, kaidah-kaidah fikih sebenarnya sudah ada dalam bentuk
prinsip-prinsip dasar yang bersumber dari Al-Quran dan juga hadis. Misalnya, la dororu wa la diror. Tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Hadis ini kemudian menjadi salah satu dasar lahirnya kaidah ad-dororu yazal. Kemudaratan harus dihilangkan. Pada masa ini, umat Islam tidak mengalami kesulitan dalam menentukan hukum, karena semua persoalan dapat langsung ditanyakan kepada Rasulullah. Qawaid fikih ini terbentuk melalui 4 tahap fase. Yang pertama, fase embrio atau pada abad 1 sampai dengan 2 Hijriah. Di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, itu memang belum ada kitab yang berjudul Qawaidul Fikih. Tetapi benihnya itu udah ada di ucapan Nabi. Rasulullah ini punya kelebihan yang namanya Jawami'ul Kalim. Atau kalau ngomong tuh singkat, padat, tapi maknanya luas. Contohnya hadis terkenal, la dororo wa la diror. Tidak boleh membuat bahaya untuk diri sendiri maupun orang lain. Ucapan singkat Nabi inilah yang nantinya digunakan oleh para ulama menjadi teks kaidah pokok. Kemudian memasuki fase yang kedua, yaitu sekitar abad 3 sampai dengan 4 Hijriah. Nah, pada masa ini tuh wilayah Islam sudah semakin luas. Muncullah mazhab-mazhab fikih. Supaya fatwa hukum di internal mazhab ini tidak saling kontradiksi, para ulama mulai merumuskan suatu kaidah. Dan secara mencatat, ulama dari mazhab Hanafi adalah pelopor utama dalam hal ini. Setelah Rasulullah SAW wafat, wilayah Islam ini semakin luas dan persoalan hukum semakin beragam. Para sahabat mulai melakukan ijtihad dengan berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah. Mereka merumuskan berbagai prinsip hukum yang bersifat umum, meskipun belum dibukukan secara khusus. Jadi, setelah Rasulullah ini kan wilayah Islam ini semakin meluas, terdapat perluasan, dan tentu saja perluasan wilayah ini akan menyebabkan permunculan persoalan yang semakin beragam. Nah, pada saat ini, para sahabat pun mulai melakukan ijtihad yang berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah. Jadi mereka ini dalam menerapkan hukum itu masih bersifat umum, meskipun kayak belum dibukukan secara khusus. Kemudian pada masa tabi'in dan imam mazhab, ilmu fikih ini mulai berkembang sangat pesat. Muncul para imam mazhab seperti Imam Abu Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka menyusun hukum-hukum fikih secara sistematis dan merumuskan berbagai prinsip umum yang menjadi dasar penetapan hukum. Ada tokoh namanya Imam Abu Thohir At-Tabas di abad keempat Hijriah yang berhasil mengumpulkan 17 kaidah pokok mazhab Hanafi. Setelah itu, baru disusul ulama lain seperti Imam Al-Qarhi yang juga menulis kitab Al-Ushul. Nah, setelah fase kedua ini atau fase formasi, kita lanjut ke fase keemasan atau fase ketiga yang terjadi sekitar abad 7 sampai dengan 10 Hijriah. Ini tuh eranya ilmu qawaidul fikih benar-benar stand alone, mandiri, dan jadi tren di kalangan ulama. Kitab-kitab kaidah ditulis secara masif di semua mazhab. Di mazhab Syafi'i lahir kitab super monumental berjudul Al-Asbah wan Nazohir karya Imam Jalaluddin As-Suyuti dan kitab karya Imam Tajuddin As-Subki. Di mazhab Hanafi sendiri, Ibnu Nujaim juga menulis kitab dengan judul yang sama. Sedangkan dari mazhab Hambali ada Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali yang menulis kitab Al-Qawaid. Di fase ini para ulama udah mulai bisa membedakan mana kaidah yang utama dan mana kaidah yang cabang.
Kemudian masuk ke fase kematangan modern atau fase keempat, yaitu pada abad 13 Hijriah sampai dengan sekarang. Puncaknya itu terjadi di era kekhalifahan Turki Utsmani, yaitu sekitar tahun 1293 Hijriah. Pemerintah waktu itu pengen membuat undang-undang hukum perdata yang rapi. Akhirnya disusunlah kitab hukum bernama Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah. Nah, yang bikin takjub, di bagian mukadimah undang-undang ini, mereka ini resmi memasukkan 99 kaidah fikih sebagai dasar hukum positif untuk para hakim di pengadilan. Kebayangkan, dari ucapan singkat Nabi bertransformasi jadi undang-undang negara modern. Nah, tapi dari banyaknya kaidah fikih ini, terdapat 5 kaidah pokok yang disebut Al-Qawaid Al-Asiyah Al-Khams. Nah, jadi kita sekarang ke materi yang ketiga, yaitu 5 kaidah pokok atau Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Al-Asiyah Al-Khams. 5 rumus ini yang disepakati oleh semua mazhab karena memang benar-benar jadi pondasi di hidup kita. Yang pertama itu ada kaidah soal niat dan value tindakan, atau al-umuru bimaqasidiha, yang artinya segala perkara tergantung pada tujuannya atau niatnya. Dalilnya ini bersumber dari hadis riwayat Bukhari Muslim yang pastinya sudah teman-teman hafal ya di luar kepala, yaitu inamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung dari niatnya. Niat itu menjadi penentu value. Fungsi niat itu untuk membedain mana yang cuma kebiasaan biasa atau adat dan mana yang merupakan ibadah. Contohnya, misal teman-teman seharian gak makan dan gak minum dari subuh sampai maghrib. Kalau niatnya cuma pengen diet atau intermittent fasting biar kurus, dapatnya ya cuma sehat aja atau adat. Tapi kalau dalam hati teman-teman itu niat untuk berpuasa karena Allah, maka aktivitas menahan lapar yang tadinya itu hanya dapat sehat, langsung berubah jadi ibadah yang berhadiah pahala. Di dunia modern sekarang, contohnya seperti teman-teman memakai fitur pay later. Kalau teman-teman niatnya itu murni pinjam uang karena darurat atau komitmen bayar tepat waktu tanpa niat sengaja nyari dana atau riba, maka dasarnya boleh enggak. Tapi kalau dari awal niat teman-teman itu buat cash tune alias gesek tunai ilegal demi dapat duit cash dengan cara manipulasi sistem, maka akadnya jadi batil karena tujuannya itu udah melanggar syariat. Kemudian kaidah yang kedua yaitu tentang kepastian versus overthinking, atau al-yakinu la yuzalu bisyak, yang artinya keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan. Dalilnya ini berasal dari hadis riwayat Imam Muslim, di mana Nabi bersabda kalau kita lagi sholat terus merasa ragu di perut kita ini keluar kentut atau enggak, maka kita jangan batalin sholatnya sampai kita benar-benar dengar suaranya atau nyium baunya. Nah, aplikasinya itu Islam itu anti banget sama yang namanya overthinking atau was-was. Hukum itu harus berdiri di atas kepastian. Di ranah ibadah sendiri, ketika teman-teman lagi sholat terus tiba-tiba mikir, ini udah rakaat ketiga atau keempat ya? Rumusnya itu harus dibuang keraguan di rakaat keempat dan ambil yang paling yakin dan pasti, yaitu jumlah terkecil atau rakaat ketiga. Nanti teman-teman baru nambahkan 1 rakaat dan melakukan sujud sahwi sebelum salam. Nah, kaidah yang ketiga itu tentang penjelasan bahwa Islam itu fleksibel dan nggak bikin stres, yaitu al-musyaqqatu tajlibu taisir, yang artinya kesulitan itu menarik kemudahan. Dalilnya ada di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Kaidah ini itu jadi bukti kalau Islam itu agama yang toleran dan adaptif. Misal teman-teman ada di situasi yang sulit atau di luar batas normal, maka syariat
akan memberikan diskon hukum alias rukhsah. Contohnya ketika ibadah. Jika misal pas teman-teman lagi traveling jauh atau sebagai musafir dan susah untuk sholat tepat waktu tiap jamnya, maka teman-teman itu dapat kemudahan dengan menjamak atau mengqashar sholat. Atau misal lagi sakit parah dan nggak boleh kena air, maka kewajiban wudhu pun dapat diganti menggunakan tayamum. Kemudian pada contoh skala prioritas dan muamalah, misal terjadi krisis ekonomi global, lembaga keuangan syariah itu bisa ngasih relaksasi atau keringanan bayar buat nasabah yang usahanya hampir gulung tikar. Kenapa? Karena menyelamatkan ekonomi umat dari kehancuran itu prioritas utama yang butuh kemudahan regulasi. Kemudian yang untuk 4 itu tentang mengutamakan mencegah kerusakan atau skala prioritas, yaitu ad-dararu yuzal, yang artinya kemudorotan atau bahaya itu harus dihilangkan. Dalilnya sendiri ini berasal dari hadis legendaris riwayat Imam Ibnu Majah, la darara wala dirar, yang artinya tidak boleh membuat bahaya buat diri sendiri maupun orang lain. Kaidah ini itu seperti filter keadilan. Dari sini muncul rumus yang penting dalam skala prioritas, yaitu darul mafasid. Muqaddamun ala jalbil masolih, yang artinya menolak kerusakan harus didahului daripada mengambil kebaikan. Contoh realnya, misal penggunaan jalan umum itu buat acara tenda kondangan atau walimatul urs. Nah, bikin acara walimatul urs itu memang baik dan dianjurkan agama. Tapi kalau tendanya itu nutup jalan umum secara total sampai macet parah, ngeblokir ambulan, ngerugiin hak banyak orang, maka menurut skala prioritas hal itu sudah dilarang. Karena menghilangkan bahaya buat banyak orang itu harus didahulukan daripada ego atau kemaslahatan pribadi. Nah, di kaidah yang kelima, yaitu tentang respect sama kultur atau kearifan lokal, yaitu al-adatu muhakkamah, yang artinya adat kebiasaan bisa dijadikan sandaran hukum. Dalilnya ini dari perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud, apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin, maka di sisi Allah hal itu juga baik. Misal, kalau ada masalah yang di Al-Quran atau hadis ini nggak diatur secara detail standarnya, maka aturannya dikembalikan ke adat atau tradisi masyarakat setempat atau urf, selama tradisi ini tidak melanggar syariat. Contoh muamalah modernnya itu cara kita berbelanja zaman sekarang. Kalau dulu kan jual beli itu harus ada ucapan lisan ijab qabul yang jelas. Tapi sekarang kultur itu udah berubah. Kita belanja di supermarket lewat self-service atau beli barang di e-commerce. Tinggal klik-klik dan tanpa ngomong sepatah kata. Apakah sah? Tentu sah. Karena adat kebiasaan masyarakat zaman sekarang itu udah menganggap tindakan klik dan transfer itu sebagai bentuk saling ridho. Nah, teman-teman, dari semua materi yang sudah aku paparkan kali ini, kita dapat ambil kesimpulan bahwa qaidul fikih itu merupakan ilmu yang membuktikan kalau hukum Islam itu nggak kaku, nggak bikin pusing, tapi justru elastis, logis, dan selalu bisa menjawab tantangan zaman. Lewat ilmu ini, kita belajar jadi orang yang punya prinsip lewat al-umuru bimaqasidiha, jadi orang yang optimis lewat al-yakinu la yuzal, jadi orang yang fleksibel lewat al-musyaqqatu tajlibu taisir, jadi orang yang peduli sesama lewat ad-daruru yuzal, dan bisa menghargai kultur sekitar lewat al-adatu muhakkamah. Akhir kata, mungkin ini aja yang dapat aku bagikan di video kali ini. Tentu saja penjelasanku ini masih banyak kurangnya dan jauh dari kata sempurna. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah nonton sampai habis. Mohon maaf atas segala salah kata yang aku ucapkan selama video ini, baik disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فوق الثريا لا تقل